Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di episode kali ini aku udah nyiapin satu cerita horor yang menurut aku ceritanya ini bagus banget dan menurut aku ceritanya ini keren banget, makanya aku share ke kalian. Nah guys, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, di like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk bikin videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita horor ke kalian. Nah guys, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau ngasih tahu dulu nih, judul cerita horor kita kali ini adalah Tiang Kembar. Oke guys, kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Sholat dilakukan dengan khidmat, dipimpin Mbah Tona, dan jin itu menjerit sejadi-jadinya. Konon, Dela bercerita, ia seperti melihat tubuh Mbah Wira tertekuk dengan suara tulang dipatahkan. Begitu ngeri. Namun Dela harus ikhlas. Dengan ini, semoga ada jalan bagi Mbah Wira. Setelah sholat gaib, Mbah Wira memuntah-muntahkan hitam sekali dan sangat menyengat. Dia tidak berhenti memuntahkan itu, sembari mencoba lepas dari pasak kayu. Tulang lehernya seperti baru saja dipatahkan, sehingga kepalanya tidak dapat terangkat. Ini merupakan kengerian yang pertama kali membuat Dela sampai tidak bisa melihatnya. Setelah subuh datang, Mbah Wira sudah jatuh, entah pingsan atau apa. Beliau menggelepar di atas tanah. Santri perempuan membuka pasak, membawanya kembali ke pondok pesantren. Sementara yang lain kembali untuk menunaikan sholat subuh. Azan zuhur berkumandang. Pak Imron mengetuk kamar Dela. Selama tinggal di pondok pesantren, beliau memeluk Dela kemudian mengantarnya ke sebuah kamar. Bu Ida juga ikut menyambutnya. Matanya hitam tampak lelah dan dihantui rasa penyesalan. Dela mencoba menghibur dengan memeluknya. Insya Allah, semua sudah ikhlas. Mas Iwan dan Pak Sugeng sudah menunggu di luar kamar. Di dalam kamar, Dela melihat Mbah Tona. Setelah mencium tangan beliau, Dela tertuju pada seseorang yang tengah duduk memandang jendela. Mbah Wira duduk, matanya kosong, memandang keluar. "Mbah?" kata Dela, namun tidak dijawab. Tidak berhenti, Dela terus memanggil nama si Mbah. Namun, sebanyak apapun dia memanggilnya, Mbah Wira seperti tidak mendengar apapun. Di sana, Mbah Tonah menjelaskan, saat ini mungkin Mbah Wira sudah kosong. Seperti yang saya bilang, kemungkinan dia tidak akan ingat siapapun, tidak ingat apapun, dan tidak bisa melakukan apapun. Makan harus disuapi, mandi harus dimandikan, seperti orang mati. Namun, raganya tetap hidup. Dan tidak akan ada lembut yang tertarik sama jiwa yang sudah kosong. Pernah melihat kenapa orang gila tidak pernah dirasuki? Karena di mata mereka, orang gila tidak punya akal dan pikiran. Bau mereka teramat sengat, sehingga bangsa halus menjauhinya. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu. Dan Pak Imron sudah setuju. Insya Allah, tidak akan ada yang mengganggu keluarga kalian kembali. Jin itu tidak akan kembali dan tidak akan berani karena tiang kembarnya sudah runtuh satu. Siang itu, keluarga Pak Imron dan semua yang ada di sana kembali pulang. Setelah berpamitan dengan semua orang di pondok pesantren, Mbah Wira dituntun oleh Pak Imron. Ketika berjalan dan beliau menurut saja, tapi tatapannya masih kosong. Sangat kosong, raga tanpa jiwa. Penggambaran itulah yang Dela saksikan. 2 bulan setelah peristiwa itu, Dela bermimpi lagi. Mbah Wira kembali, menemuinya dan tersenyum. Begitu ia terbangun dari tidurnya, Dela menemui si Mbah yang lebih banyak beraktivitas di dalam kamar, yang tidak hanya melamun dan melamun. Namun, pagi itu berbeda. Si Mbah Wira bisa melihat Dela, membelai wajahnya untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada yang tahu umur manusia. Setelah Dela pergi dari kamar itu, siapa sangka Mbah Wira menghembuskan nafas terakhirnya. Dela hanya bisa menatapnya sedih. Tentu saja, namun ia sudah ikhlas. Dan jawaban akan senyuman itu
adalah jawaban si Mbah yang mungkin sudah berterima kasih pada Dela. Di sini, apa ceritanya berakhir? Ya, cerita ini memang berakhir sampai di sini. Saya nggak tahu harus menutup thread ini dengan kalimat apa, tapi mungkin ada kalimat yang dari tadi saya pikirkan. Memang, sebagai seorang manusia, mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan hal yang tidak benar. Dan saya berharap siapapun yang membaca ini untuk tidak melakukan hal terpuji semacam itu. By the way, saya sudah meminta izin dengan narasumbernya. Jadi, saya sertakan screenshot chat saya bersama dia. Terlepas dari semua itu, saya juga seorang manusia biasa yang mungkin melakukan kesalahan dalam penulisan, tempat, dan beberapa hal yang sengaja saya kabulkan. Atas permintaan narasumber tentu saja. So, saya sertain tutup thread ini dengan foto beliau, yang tentu saja sudah saya tutupin wajahnya. Semoga ada hikmah yang bisa dia petik dari cerita kali ini. Well, saya nggak tahu lagi kapan bisa balik nulis thread, karena akhir-akhir ini saya sakit mulu. Santai, tapi saya bakal balik nanti kalau sudah baikan dan fit total. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi segitu ceritanya. Semoga kalian suka dengan cerita dan videonya ya guys. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat video-video dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Nah guys, tapi setelah ini aku masih nyiapin ada salah satu cerita yang gak kalah horor dan gak kalah scary-nya menurut aku. Nah, jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Oke guys, mungkin terakhir dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.